Ernesto Che Guevara lahir tanggal 14 Juni tahun 1928 dan meninggal tanggal 9 Oktober tahun 1967 adalah seorang pejuang revolusi, dokter, penulis, pemimpin gerilyawan, diplomat, dan pakar teori militer asal Argentina yang berhaluan Marxis. Sebagai salah satu tokoh utama dalam revolusi Kuba, wajahnya telah menjadi simbol perlawanan dalam gerakan kontra kebudayaan dan dalam budaya populer. Saat masih menjadi seorang mahasiswa kedokteran, Guevara menjelajahi wilayah Amerika Selatan dan mengalami radikalisasi akibat kemiskinan, kelaparan, dan penyakit yang ia saksikan dengan mata kepalanya sendiri. 4. Ia sangat ingin menghentikan eksploitasi yang menurutnya dilakukan oleh kapitalis Amerika Serikat, sehingga ia mencoba membantu reformasi sosial yang dicanangkan di Guatemala oleh Presiden Jacobo Arbenz. Namun, Arbenz kemudian dilengsarkan dengan bantuan dari Chia atas desakan dari United Fruit Company, sehingga Guevara menjadi semakin mantap dengan ideologi yang dianutnya. 4. Setelah itu, ia pindah ke kota Meksiko, dan di situ ia bertemu dengan Raul dan Fidel Castro dan bergabung dengan gerakan tanggal 26 Juli. Mereka berlayar ke Kuba dengan menumpangi sebuah kapal yang bernama Granma, dengan tujuan menjatuhkan diktator Kuba yang didukung oleh Amerika Serikat, Fulgencio Batista. Guevara kemudian menjadi tokoh yang terkenal di kalangan pemberontak dan diangkat sebagai komandan kedua, dan ia sendiri juga memainkan peranan yang penting dalam kampanye gerilya selama 2 tahun yang pada akhirnya berhasil melengsarkan rezim Batista. Seusai revolusi Kuba, Guevara mengemban berbagai peranan penting dalam pemerintahan Castro. Peran-peran tersebut meliputi peninjauan banding dan hukuman tembak mati untuk orang-orang yang divonis melakukan kejahatan perang oleh pengadilan revolusioner, pelaksanaan reformasi agraria dalam kapasitasnya sebagai Menteri Perindustrian, serta penggalakan kampanye melek huruf di seluruh Kuba. Selain itu, ia menjabat sebagai Direktur Pengarahan Angkatan Bersenjata Kuba dan Presiden Bank Nasional, dan ia berkeliling dunia sebagai perwakilan resmi Kuba. Guevara juga turut andil dalam melatih militer yang akhirnya berhasil menghalau invasi Teluk Babi, dan ia mendukung pengiriman misil-misil balistik bersenjata nuklir milik Uni Soviet ke Kuba yang berujung pada krisis misil Kuba tahun 1962. Guevara juga merupakan seorang penulis. Ia menyusun sebuah buku panduan tentang perang gerilya dan juga sebuah memoir tentang perjalanan masa mudanya dengan menggunakan sepeda motor. Pengalamannya serta ideologi Marxisme-Leninisme yang ia anut membuatnya meyakini bahwa keterbelakangan dan kebergantungan negara-negara dunia ketiga merupakan dampak dari imperialisme, neokolonialisme, dan kapitalisme monopoli, dan ia berkeyakinan bahwa hal ini hanya dapat dirombak oleh internasionalisme proletarian dan revolusi dunia. Guevara meninggalkan Kuba pada tahun 1965 untuk mengobarkan revolusi di luar negeri. Pertama-tama ia mencoba membantu pemberontak di Kongo Kinshasa, tetapi upaya ini mengalami kegagalan. Ia lalu menjadi gerilyawan di Bolivia, tetapi ia ditangkap oleh militer Bolivia yang dibantu Chia dan kemudian dihukum mati dengan ditembak. Che Guevara merupakan tokoh sejarah yang dipuja dan dikecam, dengan imajinasi kolektif tentang dirinya yang saling bertolak belakang di dalam berbagai buku biografi, memoir, esai, film dokumenter, lagu, dan film. Akibat anggapan bahwa ia adalah seorang martir, serta ajakannya untuk mengobarkan perjuangan kelas dan menciptakan kesadaran seorang manusia baru, yang didorong oleh moral ketimbang materi, ia menjadi lambang berbagai gerakan kiri. Majalah Time menobatkannya sebagai salah satu dari 100 tokoh paling berpengaruh pada abad ke-20, sementara foto Che Guevara yang diabadikan oleh Alberto Korda, yang berjudul Guerrillero Heroico, dianggap sebagai foto paling terkenal di dunia oleh Maryland Institute College of Art. Kehidupan awal Ernesto Guevara lahir dari pasangan Ernesto Guevara Lin dan istrinya, Celia de la Serna Yelosa, pada tanggal 14 Juni tahun 1928 di Rosario, Argentina, sebagai anak sulung dari 5 bersaudara dalam sebuah keluarga Argentina kelas menengah keturunan Spanyol termasuk Basque dan Cantabria, ditambah dengan darah Irlandia dari leluhur patrilinealnya, Patrick Lin. Sesuai dengan keluasan tata penamaan dalam bahasa Spanyol, nama resminya Ernesto Guevara terkadang juga ditambahkan dengan nama belakang, de la Serna, dan atau Lin.
Saat sedang membicarakan sifat Che yang tidak tenang, ayahnya menyatakan bahwa hal pertama yang perlu disadari dari putraku adalah darah para pemberontak Irlandia yang mengalir di dalam tubuhnya. Pada masa awal hidupnya, Ernest Tito, julukannya pada masa itu, tumbuh menjadi pribadi yang peduli kepada kaum miskin. Ia dibesarkan dengan latar belakang keluarga yang condong ke arah kiri, dan ia sudah melihat berbagai sudut pandang politik sejak masih kecil. Ayahnya merupakan pendukung faksi Republik dalam Perang Saudara Spanyol, dan ia sering kali menerima veteran-veteran konflik tersebut di rumahnya. Walaupun Guevara mengidap asma yang akut sepanjang hidupnya, ia adalah seorang atlet yang handal, dan ia menyukai olahraga renang, sepak bola, golf, dan menembak. Ia juga menjadi seorang pesepeda yang tidak kenal lelah. Ia merupakan seorang pemain rugby, dan bermain pada posisi fly half untuk klub Universitario de Buenos Aires. Saat bermain rugby, ia diberi julukan Fuser, yang merupakan penggabungan singkatan El Furibundo, buas dengan nama belakang ibunya, De La Serna akibat gaya bermainnya yang agresif. Minat intelektual dan sastra, Guevara belajar catur dari ayahnya dan mulai ikut turnamen lokal pada saat ia masih berusia 12 tahun. Pada masa remaja dan sepanjang hidupnya, ia sangat menggemari puisi, khususnya puisi-puisi karya Pablo Neruda, John Keats, Antonio Machado, Federico Garcia Lorca, Gabriela Mistral, Cesar Alejo, dan Walt Whitman. Ia juga sering kali membaca puisi, karya Rudyard Kipling dan Martin Fierro karya Jose Hernandez, dan bahkan hafal sajak-sajaknya. Di dalam rumah Guevara terdapat lebih dari 3.000 buku, dan ia suka membaca buku-buku karya Karl Marx, William Faulkner, André Gide, Emilio Salgari, dan Jules Verne. Saat ia bertumbuh besar, ia semakin tertarik dengan karya-karya penulis-penulis Amerika Latin seperti Horacio Quiroga, Ciro Alegria, Jorge Icaza, Rubén Darío, dan Miguel Asturias. Gagasan-gagasan para penulis tersebut ia tuliskan di dalam buku catatannya tentang konsep, definisi, dan filsafat. Salah satu yang ia masukkan ke dalam catatan tersebut adalah gagasan Buddha dan Aristoteles, serta pandangan Bertrand Russell tentang cinta dan patriotisme, Jack London tentang masyarakat, dan Nietzsche tentang kematian. Gagasan Sigmund Freud juga membuatnya takjub, dan ia mengutip pernyataan-pernyataannya dalam berbagai topik, dari mimpi dan libido hingga narsisisme dan kompleks Oedipus. Pelajaran-pelajaran kesukaannya di sekolahan adalah filsafat, matematika, teknik, ilmu politik, sosiologi, sejarah, dan arkeologi. Bertahun-tahun sesudahnya, laporan biografi dan kepribadian, Chia pada tanggal 13 Februari tahun 1958 yang telah dideklasifikasikan menjabarkan minat akademik dan intelektual Guevara, dan laporan ini menggambarkannya sebagai orang yang cukup banyak bacaannya, dan juga menambahkan bahwa Che adalah orang yang cukup terpelajar untuk seorang Latino. Perjalanan sepeda motor. Pada tahun 1948, Guevara masuk Universitas Buenos Aires dan mengambil jurusan kedokteran. Hasratnya untuk menjelajahi dunia, membuatnya memutuskan untuk menyelingi pendidikannya dengan dua perjalanan yang akan sangat mengubah caranya memandang dirinya sendiri dan kondisi ekonomi di Amerika Latin pada masa itu. Perjalanan pertamanya pada tahun 1950 merupakan sebuah perjalanan sejauh 4.500 km di provinsi-provinsi pedesaan utara Argentina dengan menggunakan sepeda yang dilengkapi dengan mesin yang ia pasang sendiri. Kemudian, pada tahun 1951, ia melakukan perjalanan sepeda motor sejauh 8.000 km di sebagian besar wilayah Amerika Selatan bersama dengan temannya, Alberto Granado. Untuk melakukan perjalanan keduanya, ia libur kuliah selama setahun, dan tujuan akhir mereka adalah menjadi sukarelawan di koloni lepra San Pablo di Peru selama beberapa minggu. Di Chili, Guevara sangat marah setelah melihat kondisi para pekerja di tambang tembaga Chuquicamata milik Anaconda, dan ia merasa tersentuh saat ia menyaksikan sepasang komunis yang mengalami penindasan dan bahkan tak memiliki selimut di Gurun Atacama. Selain itu, saat sedang dalam perjalanan ke Machu Picchu di pegunungan Andes, ia terguncang dengan kemiskinan yang melanda kawasan-kawasan pedesaan. Sebagai catatan, di kawasan tersebut para petani mengerjakan lahan-lahan kecil yang dimiliki oleh tuan-tuan tanah kaya. Perjalanan kedua Guevara melintasi wilayah Argentina, Chili, Peru, Ekuador,
Kolombia, Venezuela, Panama, dan Miami, dan lalu ia kembali ke Buenos Aires. Pada akhir perjalanan, ia tidak menganggap Amerika Latin sebagai sekumpulan negara-negara yang terpisah, tetapi sebagai sebuah entitas tunggal yang membutuhkan strategi pembebasan dengan cakupan seluruh benua. Pandangannya mengenai Amerika Hispanik yang bersatu, tanpa sekat, dan memiliki warisan budaya bersama kelak menjadi sebuah tema yang sering kali diangkat selama kegiatan-kegiatan revolusionernya. Sekembalinya di Argentina, ia menyelesaikan kuliahnya dan memperoleh gelar di bidang kedokteran pada Juni tahun 1953, sehingga secara resmi ia disebut Dr. Ernesto Guevara. Guevara kemudian berkomentar bahwa berkat perjalanannya di Amerika Latin, ia berhubungan langsung dengan kemiskinan, kelaparan dan penyakit, serta ketidakmampuan untuk mengobati seorang anak karena kekurangan uang, dan ketidakmampuan untuk berpikir yang dipicu oleh kelaparan dan hukuman, yang membuat seorang ayah menerima kehilangan seorang putra sebagai sebuah kecelakaan yang tidak penting. Pengalaman-pengalaman ini membuat Guevara yakin bahwa untuk menolong orang-orang ini, ia harus keluar dari dunia kedokteran dan masuk ke ranah perjuangan politik bersenjata. Terima kasih telah menyaksikan, semoga Anda terhibur.